Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Serahkanlah segala ketakutanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan akan bertindak sesuai dengan waktunya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada bagi kami, Tuhan yang selalu menyediakan segala kekuatan penghiburan bagi kami, Tuhan juga yang selalu memberi jalan keluar di tengah-tengah persoalan kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Tuhan, kuatkanlah dalam perjalanan hidup kami yang sering kali kami menghadapi ketakutan, kecemasan. Dekaplah kami Tuhan, mampukan kami Bapa, sehingga kami dapat melewati situasi-situasi yang sulit saat ini dengan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan hati kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ketika bangsa Israel mengalami penderitaan di tanah Mesir, Tuhan mendengar erangan mereka, Tuhan mendengar teriakan mereka, dan Tuhan juga melihat perbudakan yang terjadi atas umatnya. Oleh karena itu, Tuhan menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kota Kanaan. Tidak mudah untuk meyakinkan bangsa Israel keluar dari perbudakan. Ada banyak orang Israel yang mungkin mereka katakan, biarlah kami mati di tanah Mesir. Mungkin ini nasib kami, harus mengalami penderitaan di tempat ini. Tetapi dengan kekuatan tangan Tuhan, Musa memberikan pemahaman, penerangan, penjelasan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Firaun juga tidak memberikan orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dengan perjuangan Musa dan abangnya Harun, mereka memperjuangkan untuk orang Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan dan penderitaan. Dan akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, dan Firaun juga mendapatkan hukuman dari Tuhan. Lalu sesudah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka sudah menyeberang Laut Teberau dan ada di padang gurun. Lalu sampai padang gurun, mereka selama 40 tahun ada di padang gurun. Tuhan didik mereka untuk mereka menjadi orang-orang yang terus mengalami perubahan dan tetap percaya kepada satu Tuhan, supaya mereka juga menjadi orang yang kuat dan setia kepada Tuhan. Lalu akhirnya zaman Musa sudah berakhir dan estafet kepemimpinan itu diserahkan kepada Yosua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita bisa bayangkan tidak mudah memimpin bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Tapi Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Dan ini bukan perkara yang mudah bagi Yosua. Bagaimana dia bisa memimpin bangsa Israel yang besar ini untuk memasuki tanah Kanaan? Di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, sudah apapun yang dihadapi oleh Yosua. Lalu Tuhan memberikan satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Yosua. Bukankah di dalam Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.
Jadi ketika Yosua mendapatkan satu tugas untuk memimpin bangsa Israel masuk ke kota Kanaan, hanya satu: peganglah dan tetap setialah kepada Tuhan. Tidak usah lihat kiri dan kanan, tapi terus berpandangan kepada Tuhan. Terus melihat karya dan pekerjaan Tuhan. Jangan tawar hatimu, jangan kecut hatimu, karena Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di tengah-tengah kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang dihadapi oleh Yosua, Yosua memperoleh kekuatan dari Tuhan, bahwa Tuhan akan menguatkan, meneguhkan, Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan yang paling penting Tuhan menyertai perjalanan mereka sampai ke kota Kanaan. Ini satu peristiwa yang sangat penting bagi Yosua dan juga bagi kita saat ini. Kita tahu situasi kondisi kita saat ini. Pemerintah juga sedang mengetatkan semua kegiatan-kegiatan masyarakat saat ini. Karena memang COVID-19 belum berakhir, bahkan semakin banyak orang yang terpapar dengan virus COVID-19. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, di tengah kecemasan, kekhawatiran yang kita hadapi sekarang, bagaimana kita tidak khawatir? Kemarin saya lihat FB, ada berapa banyak teman sahabat meninggal gara-gara COVID. Ada banyak orang yang mengalami penderitaan gara-gara COVID. Nah, ini juga membuat kita cemas, membuat kita khawatir bagaimana menghadapi hari-hari ke depan. Nah, kecemasan yang kita rasakan adalah kecemasan yang manusiawi. Tapi pagi ini firman Tuhan ingatkan kepada kita seperti kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati, jangan cemas, jangan kecut hati. Percayalah Tuhan menyertai kita. Dan mari kita terus memiliki iman yang kuat, tetap berpengharapan kepada Tuhan dalam situasi apapun. Tuhan ada bersama dengan kita dan Tuhan tetap menyertai kita. Kita sama-sama berdoa supaya kita seluruh bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia di muka bumi ini dapat menghadapi kejamnya virus corona. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, biarlah kekuatan tangan Tuhan yang menghibur kita. Dan damai sejahtera Allah yang Allah berikan kepada kita bukan seperti yang dunia ini berikan, tetapi damai sejahtera yang betul-betul memberikan ketenangan, kesejukan bagi kita. Oleh karena itu, janganlah cemas hatimu, janganlah takut, janganlah khawatir, tapi serahkanlah segala kekhawatiran dan kecemasanmu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pengharapan yang selalu Engkau ingatkan kepada kami, bahwa di tengah kesulitan pun Tuhan, kami harus kuat. Di tengah kecemasan pun kami harus kuat. Di tengah kekhawatiran pun Tuhan, kami juga harus tetap kuat, karena Tuhan menyertai kami. Jika ada Tuhan bersama dengan kami, tidak ada yang kami takutkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.